Halo, salam jumpa. Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, pengungsi Syiah di Sampang terkatung-katung selama 9 bulan di pengungsian. Perayaan 100 tahun hadiah Nobel Rabindranath Tagore di Swedia. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Sudah 9 bulan ini nasib pengungsi Syiah di Sampang, Madura terkatung-katung. Mereka hidup tanpa kepastian masa depan di gelanggang olahraga Sampang. Para pengungsi ini pun mendatangi ibu kota demi menagih janji pemerintah pusat yang akan melindungi mereka. Masih adakah harapan bagi mereka? Simak laporan yang disusun Rio Rizalino dan Mahfud Effendi untuk Asia Calling. Mendengar kabar unjuk rasa sekarang jadi bilang itu. Jadi saya kembali pulang saya. Waktu pulang saya dihadang sama massa. Katanya saya mau dibunuh, tetap saya pulang. Masih dekat dalam ingatan Bujadin peristiwa 26 Agustus tahun lalu di Sampang, Jawa Timur. Tak lama setelah Hari Raya Idul Fitri, ia dan keluarga diusir dari kampung halamannya karena menganut Islam aliran Syiah. Anak-anak dikembalikan yang mau pergi ke pondok, kembali ke pondok, itu dihadang sama massa itu, dikembalikan. Langsung diikuti dari belakang. Dari belakang itu sama massa ribuan, ya saya entah berhenti di rumah Ustadz Tajul itu. Setelah itu jam 10 saya nyampe di Ustadz Tajul itu, saya diserang sama mereka. Dulu Bujadin adalah seorang petani, hidupnya tentram dan damai. Tapi kini ia seorang pengungsi di negaranya sendiri. Ada 4 peta dirampas dengan secara paksa. Itu dirampas. Sama orang yang tak bertanggung jawab itu. Iya. Ya dirampas, diambil. Ya. Dikerjain. Kayunya dipotong. Ia dan ratusan warga Sampang lainnya sudah 9 bulan tinggal di gedung olahraga Sampang. Mereka diusir dari rumahnya karena menganut Islam aliran Syiah. Salah satu pengungsi lainnya, Muhammad Rosid, mengatakan kondisi para pengungsi sangat memprihatinkan. Ya, kalau kondisinya yang ada di gor ya tetap menderita. Kenapa tidurnya itu bukan terbuat dari kasur, karena terbuat dari karpet. Ada 4 bayi yang baru lahir di situ. Itu tidak pernah melihat tanah nenek moyangnya. Oleh ulama setempat, Islam Syiah dituding sebagai ajaran sesat. Bahkan Majelis Ulama Islam Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa sesat untuk aliran Syiah. Fatwa inilah yang kemudian menyulut polemik berkepanjangan. Ada satu kelompok di Jawa Timur yang memang agendanya adalah menyesatkan ajaran Syiah. Jadi kepentingan-kepentingan ini conspire mereka bersama-sama, akhirnya lengkaplah. Kan nggak mungkin alasan kecemburuan menjadi dalil. Akhirnya urusan nasab yang dibungkus, karena ini yang paling mudah dijual. MUI Pusat ternyata tidak sejalan dengan MUI Jawa Timur. Salah satu ketua MUI Pusat, Slamet Effendi Yusuf, mengatakan MUI memang pernah mengeluarkan fatwa mengenai aliran Syiah di Indonesia, tapi tidak menyatakan aliran itu sesat. Ketika Syah Iran berhasil dijatuhkan oleh Khomeini, maka pengaruh waktu itu Syiah di dalam kampus-kampus kan luar biasa. Anak-anak muda memasang fotonya Khomeini di kamarnya. Jadi bukan hanya Beatle loh yang pernah dipasang itu, Khomeini juga dipasang di kamarnya dan sebagainya. Nah, pemerintah pada waktu itu sangat curiga terhadap perkembangan yang semacam itu, karena khawatir ada yang namanya ekspor revolusi dari Iran ke sini. MUI Pusat mengaku tidak bisa mengintervensi fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur. Meski begitu, Slamet Effendi Yusuf meminta masyarakat bersikap arif kepada penganut Syiah. Jadi prinsip Islam itu antara lain adalah orang tidak boleh diusir dari tempat tinggalnya oleh karena kita misalnya berbeda dengan mereka, kecuali orang itu melakukan sesuatu yang membahayakan dari masyarakat di situ. Di tengah kondisi pengungsi Syiah di Sampang, pemerintah pusat justru tutup mata.
Kementerian Dalam Negeri menilai apa yang terjadi pada penganut Syiah di Sampang adalah masalah daerah, bukan masalah pusat. Apakah itu kan solusi? Kalau menurut mereka itu bukan solusi. Solusi itu. Mereka tetap ingin kembali ke rumah. Oh gitu. Ya, karena saya gitu aja deh, saya nggak mau. Hah? Saya nggak mau wawancara. Oh. Kalau Oke. kalau itu enggak. Karena itu bahagian dari yang akan dibicarakan oleh pemerintah daerah. Pernyataan Ahmad Tanri Bali memang ironis. Sebab sebelumnya Kementerian Dalam Negeri ikut menandatangani 8 butir kesepakatan kasus Syiah Sampang bersama Kementerian Agama, MUI, dan PBNU. Alpanya pemerintah pusat dalam kasus Syiah Sampang juga dinilai menyalahi Undang-Undang Otonomi Daerah. Coba dia periksa konstitusi. Sudah jelas itu urusan agama itu domainnya adalah pemerintah nasional. Coba dia periksa Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Memang bukan hanya pemerintah kabupaten dalam hal ini Sampang yang bertanggung jawab, tapi juga pemerintah nasional. Karena desain itu adalah desain undang-undang gitu. Dan dalam hal ini kepala negara bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dan tidak boleh dia melempar tanggung jawab atas nama otonomi daerah. Meski diabaikan oleh pemerintah pusat, 10 pegawai Syiah Sampang ini tak gentar. Mereka tetap akan menuntut haknya sebagai warga negara yang terluka akibat perbedaan. Minta kepulangan saya, minta dijamin di sana aset-aset saya yang ada di sana harus dilindungi dan ganti rugi. Kalau pemerintah bisa mampu ganti rugi rumah tak apa-apa diganti. Walaupun tidak diganti tak apa-apa. Pokoknya saya mau pulang gitu. Ya, kalau kita tidak ditemui sama PSBY, kita harus tunggu, tidak bisa pulang. Kalau SBY itu tidak menemui kita. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Presiden SBY baru-baru ini menerima penghargaan internasional karena dianggap berhasil menjaga toleransi di Indonesia. Kenyataannya, komunitas Syiah di Sampang, Madura diusir dari desa mereka karena dianggap berbeda keyakinan. Selama 9 bulan terakhir, mereka harus hidup di pengungsian dengan bantuan minim dan kehilangan penghidupan. Dan untuk menagih janji Presiden, sejumlah anggota komunitas Syiah rela menempuh perjalanan jauh dengan sepeda ke Jakarta. Mahfud Effendi menemui ke-10 pesepeda tersebut untuk Asia Calling. Sore itu Jumat 14 Juni, 5 orang pengungsi Syiah Sampang, Madura tiba di Bekasi, Jawa Barat setelah menempuh perjalanan selama 14 hari. Sebelumnya, sebanyak 10 pengungsi Syiah korban penyerangan pada Agustus 2012 lalu berangkat dari Surabaya, Jawa Timur menuju Jakarta dengan mengayuh sepeda. Salah satu pesepeda, Muhammad Rashid, 24 tahun, bercerita tujuan dia serta 9 rekannya datang ke Jakarta. Karena kita menaiki sepeda ontel untuk menentu janji kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa kasus Sampang cepat segera diselesaikan, karena sampai hari ini tidak ada penyelesaian dan kami wajib menuntut hak kami. Tuntutan Rashid dan rekannya tidak terlepas dari pidato Presiden SBY saat menerima penghargaan World Statement Award di New York, Amerika Serikat akhir Mei lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menyatakan akan melindungi kaum minoritas dan memastikan tidak ada lagi diskriminasi bagi minoritas. Janji itulah yang kini dituntut Rashid dan rekan-rekannya. Rashid ingin Presiden segera mewujudkan janjinya dengan memulangkan pengungsi Syiah ke desa asal mereka. Dan kami tidak ada pilihan lagi, permintaan kami, kita semua sama teman-teman yang dari GOR, pilihan kami minta pulang sebelum bulan suci Ramadan. Kasih tidak dikasih, kita tetap pulang sebelum suci bulan Ramadan. Karena kita mau berpuasa di kampung halaman kita sendiri. Untuk menyampaikan keinginan pulang ke kampung halaman kepada Presiden SBY, mereka rela menyusuri kota-kota di utara Pulau Jawa hingga tiba di Jakarta. Secara bergantian mereka mengayuh sepeda menempuh jarak sekitar 664 km. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi, uang mereka tidak punya, ya kan? Terus mereka tidak memiliki mobil, mereka tidak memiliki motor. Jadi harta satu-satu yang mereka miliki itu hanya sepeda. Dan untuk itulah kita coba bagaimana ini bisa mengetuk hati Bapak Presiden kita untuk bisa menerima mereka. Pasca penyerangan warga Syiah di 3 desa di Kabupaten Sampang, Madura, hingga saat ini sekitar 165 jiwa warga Syiah masih mengungsi di gedung olahraga GOR Sampang. Rekan Rashid, Mujadin, 40 tahun, menuturkan kehidupan di pengungsian sangat memprihatinkan. Selain kehilangan mata pencaharian, menurut Mujadin, para pengungsi harus hidup dengan bantuan dari pemerintah yang sangat minim. Di sana saya tidak ada pekerjaan, nganggur saya. Dan anak saya 3 masih ada di pondok, belum dikirim sama sekali sampai sekarang. Tidak, saya maaf aja, saya tidak kembali ke GOR. Soalnya di sana tidak ada apa-apa penghasilan saya, cuma tidur dengan makan. Makan kadang-kadang dijamin, kadang-kadang tidak. Air pun begitu juga. Mujadin tinggal di pengungsian bersama istri dan anaknya yang berusia 4 tahun. Warga desa Blue Uran ini mengaku anaknya kerap bertanya kapan akan pulang ke rumahnya yang kini telah rata dengan tanah. Mari pulang, Pak. Pulang kemana, nak? Itu rumahnya sudah dibakar hangus, nak. Janganlah kamu pulang itu. Untuk menyelesaikan masalah pengungsi Syiah, sebelumnya pemerintah Kabupaten Sampang berencana merelokasi komunitas Syiah Sampang. Pemerintah beralasan warga menolak hadiran mereka, namun Mujadin dan pengungsi lainnya menolak rencana tersebut. Katanya direlokasi, gitu. Orang Syiah direlokasi, tapi teman-teman saya tidak mau. Kenapa direlokasi? Saya kan juga warga Indonesia, bukan orang luar, bilang gitu saya. Tidak mau direlokasi, mau pulang kampung halaman sendiri. Bagaimana
kehidupan saya sebelumnya. Selama di Jakarta, berbagai kegiatan mereka lakukan agar bisa kembali ke desa asal. Mulai dari menemui tokoh masyarakat, penggiat HAM hingga mencari dukungan warga ibu kota. Rashid dan Bu Jadin berharap bisa melaksanakan ibadah puasa di kampung halaman desa Bluuran. Mereka mengaku siap menempuh kehidupan baru bersama warga desa di luar komunitas Syiah. Ya meskipun kita jadi korban, rumah kita dibakar, siap kita rukun bersama. Oh, enggak sih masalah itu ya, enggak apa-apa saya. Soalnya ujian saya, walaupun tanah teman-teman saya dirampas sudah, yang lalu biar yang lalu. Walaupun rumah dibakar enggak apa-apa, Allah yang tahu gitu. Hong Kong adalah pusat perdagangan sirip hiu di dunia. Hampir separuh dari total sirip hiu di dunia diperdagangkan di sini. Namun menurut pemerintah Hong Kong, impor sirip hiu telah jatuh sepertiga dari angka penjualan normal. Bagi sebagian rakyat Cina, mengkonsumsi sirip hiu adalah simbol status sosial. Tapi seperti yang dilaporkan Malte Kohlenberg, generasi muda Cina mulai melihatnya dari sisi yang berbeda. Beginilah cara sirip hiu diambil. Sirip dipotong langsung dari ikan hiu hidup. Setelah itu badannya dibuang ke laut. Sebagian besar sirip-sirip tersebut berasal dari negara seperti Indonesia dan berakhir di Hong Kong. Menurut organisasi lingkungan Oceana pada 2008 lalu, pelabuhan mencatat ada pasokan sekitar 10.000 ton sirip hiu. Tapi sejak 3 tahun lalu hal tersebut mulai berubah. Dengan banyaknya protes dari organisasi lingkungan, pemerintah Hong Kong dan Cina menghimbau semua pihak untuk menghapus hidangan sirip hiu dalam menu mereka. Perusahaan-perusahaan besar serta jaringan hotel juga mengumumkan mereka bakal mencoret sirip hiu dari daftar menu. We have been talking to corporate and also hotels and restaurants. We found in Hong Kong now, at least like after the awareness in Hong Kong has been increased, and then restaurants, Chinese restaurants or hotels, now they're offering something alternative in the banquet menu to the people to actually they can choose not to have it. Menurut WWF, permintaan akan sirip hiu dan produk lainnya menyebabkan menurunnya jumlah spesies hiu sebesar 60-70%. Bulan Maret lalu, Washington Convention memasukkan 5 spesies ikan hiu dalam daftar fauna yang terancam punah. Hal ini dilakukan demi melindungi hiu-hiu tersebut dari perdagangan dan juga penangkapan ikan. Ini berarti perdagangan 8 spesies hiu tidak dapat dilakukan tanpa dokumen resmi dari pihak berwenang. Namun di distrik Sheung Wan, sirip hiu masih bebas diperdagangkan. Pedagang-pedagang tersebut mengatakan bisnis belakangan lesu dan mereka enggan berkomentar di kamera. Sirip hiu merupakan topik yang sensitif. Tidak jauh dari toko tersebut ada sebuah restoran bernama Lin Heng Ung Kui. Pelayan masih dengan bangga memberitahu Anda mereka punya sirip hiu di daftar menu. Selama ratusan tahun sup sirip hiu telah menjadi makanan bagi kaum kelas atas di Cina. Konon menyantap sirip hiu bisa meningkatkan kesehatan. Namun pengamat sosial Veronica Mark mengatakan pandangan generasi muda Cina telah berubah. Non-consuming shark fin become a kind of signifier of being you are social responsibility person. So, like I mentioned in the past, when you want to show your social status, the people make shark fin as a signifier in a high status banquet. But nowadays, the signifier change. Para aktivis percaya kesadaran dan pendidikan merupakan kunci untuk mengubah perilaku konsumen. Dan berkurangnya permintaan sirip hiu diharapkan dapat menurunkan jumlah kematian hiu di dunia.
KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Rabindranath Tagore adalah orang non-Eropa pertama yang memenangkan hadiah Nobel. Penghargaan itu diserahkan pada 1913 lalu, tapi karyanya tetap dikenang hingga sekarang. Mahakarya Tagore, Gitanjali adalah seri puisi provokatif yang memenangkan hati para juri Nobel saat itu. Untuk merayakan 100 tahun hadiah Nobel bagi Tagore, Swedia mengundang Sharmila Tagore, salah satu bintang film India terkemuka, untuk ikut mengenang Tagore. Reporter kami di Swedia, Rick Wasserman, turut hadir dalam acara tersebut. Sulit rasanya bagi orang India atau Bangladesh untuk membayangkan dunia tanpa Rabindranath Tagore. Hingga kini syairnya masih digunakan untuk mengekspresikan banyak hal di daerah-daerah yang menggunakan bahasa keempat terbesar di dunia, bahasa Bengali. Tagore meraih Nobel bidang sastra tahun 1913 dan sejak itu dunia terus mengagumi karya-karyanya karena puisinya masih relevan hingga kini. Tagore pula lah yang mempopulerkan kata Mahatma yang artinya jiwa besar, julukan bagi Gandhi. Dan masih banyak lagi kata aktris legendaris India Sharmila Tagore, cicit keponakan sang pemenang Nobel itu. Indian national anthem, Bangladesh national anthem, both written by him, yes. Sharmila Tagore datang ke Swedia untuk berpartisipasi dalam Gitanjali, acara penghargaan khusus untuk seri puisi Tagore yang memenangkan hadiah Nobel 1 abad silam. I think his thoughts are very, very relevant even now. Like, you know, if it's raining and you're in a romantic mood, you quote Tagore. When you want to be patriotic, you quote Tagore. When you want to be, slightly naughty and something about children or spiritual. So, you know, is there anything that he has not talked about? You know, it's such a huge compilation. His oeuvre is so large that I think it's it depicts every mood and every situation. Perayaan 100 tahun ini menarik kedatangan banyak orang India yang tersebar di Swedia. Especially for Bengali people, because sometimes we feel that anything we talk about, our expressions of emotions or intellectual thoughts are linguistically given by Tagore. Before Tagore, it was
there were not so many ways of expressing our feelings. So Tagore has a huge contribution in Bengali language, almost similar to Shakespeare in English. Emosi-emosi itu diterjemahkan dalam lagu dan tari, merangkai teks politik, sosial, dan spiritual yang sulit menjadi semacam opera rakyat. Tagore bukanlah hanya seorang pujangga, dia juga merupakan pemikir kontroversial dari generasi ke generasi, dan orang-orang muda mulai menemukan kejeniusannya. Tengok saja karya Tagore dalam Gitanjali. Berikan saya kekuatan untuk tidak memungkiri keberadaan orang miskin atau tekuk lutut saya sebelum angkara menguat. Sebuah pernyataan kuat tentang Gandhi dalam perjuangannya untuk membebaskan India dari penjajahan Inggris. Puisi-puisi Tagore selalu menyuarakan hak asasi manusia, kata ketua penyelenggara Sanghita Datta. I think it is about finding a context and also finding a contemporary value to a writer now who is 150 years old. Sementara agama seringkali dijadikan penyebab konflik, Tagore tidak pernah memihak. Dia selalu menekankan betapa universalnya pemikiran Hindu, Muslim, dan Kristen. Every civilization, every culture is different from each other. Communities can be different, people can be different, but to recognize that difference and still to be able to hold a dialogue, a sense of communication. That's what I feel is probably the most valuable message that we can take from Tagore and apply it to the state of things as they are in our world today. There is that oneness with that all of us yearn for, that connection, that bliss. Dari Swedia, Rick Wasserman menyusun laporannya untuk Asia Calling. Demikian perjumpaan kita kali ini dalam Asia Calling. Anda bisa menyimak cerita seputar Asia lainnya di website kami www.portalkbr.com. Saya Kak Agustin, sampai jumpa pada program berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.